Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News. Nah, kali ini Bal News akan membahas berita mengenai Timnas Indonesia pada hari ini part yang pertama. Namun sebelum kita masuk ke videonya, jika kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke berita pertama. Ini jadwal Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Sintayong berharap supporter ke GBK. Timnas Indonesia sudah menjalani pemusatan latihan selama 2 pekan di Bali sebagai persiapan menghadapi Piala AFF 2022 pada 20 Desember mendatang. Indonesia yang masuk ke dalam grup A bakal melakoni laga perdananya di Piala AFF dengan menjamu Kamboja pada 23 Desember mendatang. Jadwal Timnas Indonesia berikutnya melawan Brunei Darussalam yaitu tanggal 26 Desember, kemudian melawan Thailand pada 29 Desember, dan terakhir melawan Filipina tanggal 2 Januari. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengaku puas dengan perkembangan para pemain setelah 2 pekan menjalani latihan di Bali. Dia menyebut para pemain Timnas Indonesia mengikuti latihan dengan semangat. Tidak hanya menjalani latihan fisik, skuad Garuda juga menjalani pertandingan internal pada Selasa 13 Desember kemarin untuk mengetahui kecepatan pergerakan pemain. Namun menurut Sintayong, transisi pemain Timnas Indonesia masih terbilang lemah. Sintayong berharap supporter datang ke GBK untuk mendukung langsung Timnas Indonesia pada laga kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti, sebab dukungan supporter akan sangat berpengaruh meningkatkan motivasi dan semangat para pemain. Karena ini pertandingan internasional, saya berharap mendapatkan izin dari pihak yang berwenang agar penonton atau supporter dapat datang ke stadion untuk memberikan dukungan langsung kepada Timnas Indonesia, ujar Sintayong. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita kedua. Beda dengan Elkan Bagot, Justin Hubner dan Ivar Jenner harus lewati proses naturalisasi karena hal ini. Utusan PSSI, Hamdan Hamidan menyebut bahwa Justin dan Ivar tidak bisa mengikuti jejak Elkan Bagot. PSSI mulai bergerak mengurus naturalisasi 3 pemain keturunan untuk Timnas Indonesia U20. Sejauh ini PSSI sudah mengumumkan akan menaturalisasi Ivar Jenner dan Justin Hubner untuk Timnas U20 Indonesia. Sementara itu PSSI masih menyimpan rapat identitas 1 pemain terakhir yang akan dinaturalisasi. Hamdan Hamidan menjelaskan bahwa ketiga pemain tersebut harus melewati proses naturalisasi meski masih di bawah usia 20 tahun. Menurut Hamdan Hamidan, Ivar dan Justin tidak bisa mengikuti proses yang dilalui Elkan Bagot. Seperti yang diketahui, Elkan Bagot memang tidak menjalani proses naturalisasi. Elkan langsung mendapat kartu tanda penduduk KTP. Hamdan menjelaskan bahwa hal tersebut lantaran darah keturunan Indonesia Elkan Bagot datang dari orang tuanya langsung. Sedangkan Ivar Justin akan dinaturalisasi berdasarkan pasal 20 UU nomor 12 tahun 2006. Justin, Ivar, dan pemain selanjutnya itu perlu dinaturalisasi. Jadi Justin, Ivar, dan pemain tambahan ini akan menggunakan pasal 20 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006, yaitu tentang mendapatkan kewarganegaraan atas kepentingan negara. Hamdan mengatakan proses naturalisasi Timnas Indonesia U20 bisa dibilang sebagai investasi jangka panjang PSSI. Pasalnya pemain-pemain pilihan Sintayong diyakini punya prospek yang cukup cerah di Eropa. Hamdan mengatakan bahwa kemungkinan ada data ketiga pemain naturalisasi untuk Timnas U20 Indonesia akan lengkap pada pekan depan. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita ketiga. Turuti Sintayong, Ketua Umum PSSI siap sewa private jet untuk Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan mengatakan Timnas Indonesia bakal disewakan pesawat jet pribadi dalam Piala AFF nanti. Piala AFF akan dibuka oleh pertandingan Kamboja kontra Filipina pada Selasa 20 Desember. Sementara Indonesia akan menjalankan laga perdana dengan menghadapi Kamboja pada Jumat 23 Desember. Hal itu ditujukan untuk memudahkan akomodasi skuad Garuda dalam mengarungi pertandingan tandang. Menurutnya, keperluan itu memang sangat dibutuhkan untuk menjaga kondisi pemain Timnas Indonesia dalam jeda waktu yang singkat. Iwan Bule Sapaan
menyiratkan akomodasi pesawat jet pribadi untuk skuad timnas Indonesia menjadi satu di antara permintaan pelatih Sintayong agar kebugaran pemain terjaga. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan tandang ke Kuala Lumpur untuk menghadapi Brunei Darussalam pada hari Senin 26 Desember. Kemudian Garuda akan bertolak ke Manila untuk melawan Filipina pada Senin 2 Januari. Untuk saat ini Iwan Bule menyebut pihaknya sedang mengurus akomodasi yang diperlukan oleh Nadeo Argawinata dan kawan-kawan. Tak hanya soal pesawat pribadi, Iwan Bule juga mengatakan timnas Indonesia juga bakal mendapat akomodasi lain seperti penginapan. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita keempat. Timnas Indonesia pindah TC ke Jakarta, Sintayong siap pangkas 5 pemain. Pelatih Timnas Senior Indonesia Sintayong akan mencatat 5 pemain jelang pemusatan latihan di Jakarta pada Minggu 18 Desember mendatang. Juru taktik asal Korea Selatan itu akan mulai memantapkan strategi untuk Piala AFF. Saat ini TC Timnas Indonesia masih digelar di Bali. Persiapan yang berlangsung di fasilitas milik Bali United itu tinggal menyisakan 3 hari lagi. Laga perdana Timnas Indonesia di Piala AFF akan dihelat pada Jumat 23 Desember. Timnas Indonesia akan meladeni Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Untuk mengejar masa persiapan yang sudah mepet, TC Timnas Indonesia akan dipindahkan ke Jakarta. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengatakan bahwa anak asuhnya akan berangkat ke Jakarta pada hari Minggu 18 Desember mendatang. Nantinya TC Timnas Indonesia hanya akan diikuti oleh pemain yang dibawa ke Piala AFF. Daftar final pemain yang dibawa ke Piala AFF kali ini berjumlah 23 orang. Itu artinya sebanyak 5 pemain yang sudah mengikuti TC di Bali akan dicoret dan dipulangkan ke klubnya masing-masing. Menarik untuk dinantikan siapa yang akan dipulangkan oleh Sintayong. Hal lain yang menarik ditunggu adalah apakah Elkan Bagot yang selama ini sibuk bersama klubnya, Gillingham FC, akan ikut dibawa atau tidak. Sebab selama periode Piala AFF, Gillingham dijadwalkan menghadapi 2 tim kasta teratas Liga Inggris yaitu Wolverhampton Wanderers dan juga Leicester City. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.